Saya mau jawab itu. Jadi kalau kemudian ketemu siapapun, ketemu Mas Ilham yang tak kenal di Jogja, nanti ditanya kenapa jawabannya. Bisa ya kira-kira? Bisa. Ya jawabannya sudah para umumnya lah. Boleh nggak? Saya luar biasa. Kalau baik sudah pasti baik, kalau nggak baik nggak masuk kerja. Apa kabar? Sehat luar biasa. Gitu. Jadi itu dijadikan sebuah diri. Kita harus punya diri. Kita harus punya orang yang diri. Ya, oke. Sebelum kita mulai program ini, kita mulai dengan doa dulu ya. Oke. Kita berdoa dulu. Kita mulai. Izinkan saya hari ini memanggil karyawan. Boleh ya? Saya tidak boleh manggil teman-teman. Nanti kalau dipanggil teman-teman nanti sampai pas jalan-jalan sama saya teman-teman. Jadi izinkan saya memanggil. Sebelum kita mulai apa yang kita ingin kerjakan hari ini, saya ingin sedikit bercerita tentang bagaimana kita tahu diri kita, bagaimana kita punya tujuan yang jelas, dan bagaimana kita tahu apa yang kita kerjakan. Karena kemarin-kemarin saya dapat info dari Mas Ilham, dari sekian banyak orang yang diinterview, banyak sekali orang yang tidak tahu profil. Di sini kita harus sudah mulai mengenal, kita harus mulai tahu. Jadi ada sebuah cerita. Dulu ada 3 orang yang sedang bekerja. 3 orang yang sedang bekerja, kerjaannya sama, dan waktunya sama, kerjanya sama. Nah, dari ketiga orang ini punya nama yang berbeda. Nama yang pertama Budi, yang kedua Andi, yang ketiga Tony. Nah, yang Budi ini kerjanya di jam itu menyusun batu. Budi juga menyusun batu. Tony juga menyusun batu. Cuma perbedaannya pada saat Budi ditanya, Budi kamu sedang apa? Oh saya sedang menyusun batu, kata si Budi. Padahal dia punya alat yang sama, semen yang sama, semuanya sama. Si Budi ditanyakan, kamu sedang apa? Oh saya sedang menyusun batu, sedang membangun dinding. Jadi menyusun batu dan membangun dinding ada perbedaan. Si Tony ditanya, Tony kamu sedang apa? Oh saya sedang membangun sebuah istana yang besar, di mana ini nanti istananya akan ditempati oleh raja dan bahkan orang tuanya. Kira-kira menurut sampean perbedaan dari tiga ini kerjanya sama, caranya sama, di mana kira-kira tujuan perbedaannya? Tujuannya. Jadi walaupun si Budi dan Andi ini menyusun batu bertahun-tahun, dia kalau hujan tetap hujan. Kalau panas tetap panasan. Dia tetap tidak punya hasil apa-apa, kan kerjanya cuma nyusun batu. Tapi berbeda dengan si Tony. Si Tony ini dia membangun istana, padahal kerjanya sama. Nah istana ini kira-kira mahal nggak? Istana ini mahal. Jadi tergantung kita. Itu yang pertama. Nah, cerita yang kedua itu ada anak peliharaan itu apa namanya? Anak gelandangan. Anak gelandangan itu dia sekolah, tetapi setelah pulang sekolah dia jadi pemulung. Nah, jadi pemulung di suatu tempat dia menemukan jam tangan yang karat sekali jam tangan itu. Jam tangan itu karat, dibawa pulang, diberikan kepada orang tuanya, ditanya, Pak, ini kayaknya jam ini bagus kalau dicuci. Kata orang tua, tidak bagus. Paling kalau dijual berapa itu tuh kalau ada yang mau. Akhirnya dibawa ke omnya. Omnya merespon dengan baik. Akhirnya si jam ini dibawa ke tukang jam pasaran. Dibawa ke tukang jam pasaran. Jam ini ternyata dihargai dengan 100 ribu. Nah, karena si omnya itu tahu, melihat jam ini adalah jam berharga, tapi tidak tahu bagaimana memperoleh,
Ini dibawa lagi ke tukang jam berikutnya. Tukang jam berikutnya malah mintanya 1 juta. Udah makin mahal ya. Akhirnya dia tidak mau jual juga. Tanya lagi ke tukang jam lagi, dia minta 10 juta. Ini jam itu kok gila. Akhirnya dibawa ke toko jam Rolex. Ternyata jam itu diminta 1 juta US dollar. Bedanya di mana? Kita membawa ke tempat yang sama sehingga dihargai dengan harga yang rendah. Nah sama arti dari sebuah cerita, kita ini sebenarnya orang-orang hebat. Kita bisa membangun istana. Kita ini adalah orang yang kalau dipoles bisa jadi apapun. Betul ya, Mas Ilham? Gubernur hari ini, presiden hari ini bermula dari sama seperti kita. Jadi tergantung kita hari ini, tergantung mindset kita hari ini. Jadi mindset kita hari ini mau seperti apa, itu Anda pasti bisa. Karena saya sudah mereview kehidupan saya, ternyata sesuatu yang sulit, sesuatu apapun yang saya kerjakan selama ini, kenapa tidak berhasil? Karena saya tidak tahu apa yang saya kerjakan, asal kerja. Sesuatu yang berat, yang pernah saya hampir tidak kuat, saya yakin itu semua akan kita lalui. Akan kita lalui. Jadi Anda semua di sini harus tahu diri Anda bagaimana, potensi Anda bagaimana. Terserah Anda mau jual di harga 100 ribu, 1 juta atau 1 juta US dollar. Terserah pada Anda hari ini. Jadi tidak ada yang tidak mungkin, tidak ada yang mustahil di dunia ini. Semua pasti bisa. Salah satu Pak Kurdi. Pak Kurdi saya lihat dulu waktu bertamu ke saya itu sangat tidak mungkin bekerja dengan saya karena beliau seorang guru. Tapi kan rezekinya ada di sini. Dimulai dari gaji yang kecil sekarang sudah agak meningkat. Jadi kira-kira seperti itu. Yang mungkin Anda paham dari cerita ini dan semoga Anda paham sebenarnya Anda punya potensi. Jangan sia-siakan peluang yang ada hari ini. Jangan sia-siakan. Karena Anda sia-siakan, Anda pasti berada di posisi saat ini. Anda harus tingkatkan bagaimana posisi Anda itu pindah, naik, upgrade gitu. Kira-kira seperti itu. Ya, kira-kira bisa paham ya? Paham ya? Saya cuma ingin bertanya kepada semua karyawan di sini. Saya satu persatu, boleh ya? Saya tanya ya. Saya mulai dari Mas Pak Kurdi. Coba Pak Kurdi beritahu saya apa yang Pak Kurdi sudah lakukan dalam 3 hari ini dan apa yang akan dilakukan dalam 3 hari ini. Tolong sampaikan pada saya singkat, paling lama 2 menit saja. Oke, silakan Pak Kurdi. 3 hari sebelumnya saya mengerjakan persiapan untuk masalah di barang beserta jenis kategori-kategorinya. Dan 3 hari selanjutnya saya akan men-trailer software ke Sidoarjo. Kira-kira. Jadi studi bandingnya ke sana. Iya. Sendiri apa Bersama Pak Limo. berdua? Iya. Oke, baik. Kalau untuk ARD, Ya, untuk 3 hari terakhir dari kemarin saya melanjutkan yang training Pak. Training yang teman-teman mulai dari hari Senin sampai hari Rabu. Lalu di hari Kamis kemarin juga itu hari pertama training lapangan berdasarkan jadwal yang sudah itu. Terus untuk 3 hari ke depan, yang pertama ya tetap training lapangan itu berlanjut, controlling terhadap mereka yang di training dan koordinasi dengan para trainernya bahkan memastikan jadwal dan apa itu namanya teori-teori yang akan mereka berikan atau materi yang akan mereka berikan itu terus berikutnya saya juga menyusun beberapa form yang ada di SOP saya karena yang saya dapat dari Pak Nurul di sana ada salah satu dari tanggung jawab saya itu membuat beberapa form yang berkaitan dengan ART selanjutnya saya melakukan rekap nilai yang didapat oleh teman-teman training lain. Karena saya kemarin kan mengadakan tes setelah training, dari situ saya juga
Kalau untuk purchasing sendiri 3 hari sebelum ini dan 3 hari ke depan. Ya. Untuk 3 hari sebelumnya, seperti biasa, saya melayani orderan mereka. Di sini kok. Saya rekap permintaannya dulu, produk apa saja, terus memilah barang yang expired dari Indomarko sama Wings. Terus untuk 3 hari ke depan saya akan lebih komunikasi dengan SPV supplier untuk bertemu manajer sesi. Dan lagi-lagi masih mencari supplier yang masih belum dapat seperti Putra, Kotak. Baik. Untuk marketing bagaimana? Mengkonsep promo untuk beberapa bulan ke depan. Yang kedua, mencari relasi yang terbaik buat Sisimat agar kedepannya bisa lebih berkembang. Untuk 3 hari selanjutnya, target dan omset seperti itu. Terima kasih. Baik. Untuk gudang, Gudang 3 hari sebelumnya saya menyiapkan barang yang expired mau direktur. Yang kemarin saya menyiapkan barang dari 003 ke 002, itu 2 toko. Dan alhamdulillah sekarang sudah selesai. Untuk 3 hari ke depan saya ingin mengirim barang yang mau direktur. baik. Itu saja. Untuk Nailul, gudang. Kurang lebih sama seperti apa yang saya lakukan. Saya 3 hari sebelumnya seperti biasa mendapatkan faktur dari admin purchasing untuk memilah-milih barang dan dikirim ke toko, dan isi gudang menerima barang dari supplier. Seperti itu. Itu aja ya. Untuk asisten marketing, Doni. Tidak jauh sama seperti Bapak Akbar, saya menyusun buat diskon PSS dan Senin Kamis, dan berkomunikasi dengan desainernya Sisimat sendiri. Untuk kedepannya saya akan mencari relasi bekerja sama dengan mencari relasi yang terbaik untuk Sisimat. Itu saja. Kiki, admin Sisimat ya? Iya Pak. 3 hari sebelumnya saya mengerjakan membuatkan penjualan dari pusat ke Sisimat masing-masing Pak. Terus menghitung data seperti biasa ke Sisimat 03 semua Pak. Terus memberikan faktur penjualan itu ke gudang, pihak gudang. Dan untuk ke depannya kurang lebih sama apa yang saya kerjakan 3 hari sebelumnya, dan bisa ketika saya ada waktu kosong saya bisa membantu si admin satu Pak ketika banyak barang yang datang. Biasanya lebih banyak yang Sisimat ya? Ya. Baik, itu yang 3 hari ke depan? Kurang lebih sama Pak pengerjaannya seperti itu. Untuk khas admin satu? Untuk 3 hari ke belakangnya saya di sini lebih memfokuskan kepada faktur Pak, di mana faktur tersebut kan saya harus lebih memahami di mana faktur itu ada diskon sama TPR, terus TPR-nya. Dan sekarang tidak ada bahotim untuk saya bahotim untuk saya ketika menanyakan Pak. Jadi saya harus lebih dipelajari lagi supaya saya lebih mudah ke depannya untuk menghitung barang seperti itu. Tapi si Hendra bisa diajak apa ya untuk penggantinya Otim? Tapi untuk saat ini saya masih belum banyak nanya. Belum akrab ya? Iya. Nah, Nah, baik. iya. Jadi kedepannya harus lebih akrab. Kedepannya harus lebih akrab. Dan yang saya maukan di Sisimat itu karyawan itu kompak. Sama lah. Saya juga bekerja. Seandainya di SSI ini ada pengurus, saya juga bisa terjun juga Pak, karena tidak ada pengurus. Ya saya terpaksa mendesain sekian rupa lifestyle saya. Kira-kira seperti itu. Jadi seperti purchasing, marketing, HRD, Anda harus lebih dewasa karena Anda sudah dituakan oleh karyawan yang lain. Anda harus menunjukkan sikap
sikap yang baik, yang profesional dalam bekerja, membedakan antara pekerjaan dan bercanda itu harus kita bedakan, dan kita harus belajar bagaimana mendidik diri kita dulu, tidak usah mendidik orang lain. Hal yang sederhana yang perlu dididik adalah disiplin waktu, yang kedua adalah kebersihan, yang ketiga bagaimana memahami tanggung jawab bekerja di divisi masing-masing. Itu yang sangat penting sekali. Saya rasa kalau itu yang dilakukan, sampean akan ceria, akan jujur, akan sehat karena mindsetnya sudah sehat. Kira-kira seperti itu. Jadi berikutnya nanti hari Senin saya sudah menemukan satu orang. Beliau itu saya letakkan di asisten manager. Jadi letakkan di asisten manager. Nanti mungkin beliau itu akan mengumpulkan sampean. Bagaimana sampean itu berada dalam satu kepimpinan. Dan walaupun itu orang baru, berikan peluang, berikan waktu untuk beliau bisa memanfaatkan jabatannya. Jadi Anda jangan melihat, oh ini orang baru, saya orang lama. Bukan. Kembali lagi kepada jam tadi. Kalau Anda punya kemampuan, maka Anda juga bisa seperti mereka, maka bisa lebih. Jadi kira-kira bisa mengakui ya kalau nanti Mbak itu hari Senin masuk ya? Bisa. Bisa ya? Karena nanti koordinat dan target saya berikan ke beliau. Dan marketing, purchasing, HRD, semuanya harus memberikan kerjasama yang baik. Karena untuk mencapai sebuah tujuan kita harus sama-sama. Tidak boleh kalau tidak berganding bahu. Memang tidak bisa. Sama dengan Didi, tahu Didi ya? Didi itu kalau satu aja tidak bisa nyapu, malah patah. Tapi kalau banyak, dia bisa nyapu. Kira-kira seperti itu ya. Oke, selamat bertugas. Nanti hari Rabu kita briefing lagi. Selamat bekerja. Semoga Anda hari ini diberikan kesehatan dan seterusnya dan bekerja dengan baik. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.